Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat 1b sampai dengan ayat 16 berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 Januari tahun 2024. Bunyinya sebagai berikut. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenai Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, bila seseorang memasuki usia yang lanjut, artinya mulai memasuki tahap-tahap akhir dari karya dan karirnya, barangkali tidak ada yang lebih membahagiakan daripada menengok ke tahun-tahun kehidupan yang telah kita lewat, lalu dengan tersenyum dapat berkata kepada diri sendiri, alangkah banyak yang telah saya kerjakan dan hasilkan. Sekarang saya masih akan bekerja sekeras-kerasnya dan menghasilkan sebanyak-banyaknya. Sebab toh tidak lama lagi saya akan dapat beristirahat dan bersantai-santai, cuma mengerjakan apa yang saya sukai. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Sampai mereka menemukan pembacaan Filipi saat ini, lalu seakan-akan mendengar Paulus menegur dengan tandasnya, Anda salah, salah besar. Kita pun mungkin terperangah lalu bertanya balik kepada Paulus, saya salah? Salah apa? Apakah karena saya bekerja terlalu keras?
Oh tidak, kata Paulus, bukan itu. Salah kalau Anda berpikir bahwa sebentar lagi Anda bisa bernikmat-nikmat dan beristirahat. Hidup orang percaya, anakku, tidak mengenal istirahat. Hidup percaya, anakku, adalah terus berlari-lari ke tujuan sampai akhir. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, di antara sekian banyak surat Paulus, surat Filipi adalah surat yang paling mempunyai arti sentimental bagi saya. Bukan saja karena dia ditulis dalam penjara, tetapi karena itu mungkin adalah surat Paulus yang terakhir. Ditulis ketika Paulus telah tiba pada saat-saat terakhir hidupnya. Saat membacanya, saya selalu merasa seperti membaca pesan-pesan terakhir seorang sahabat sebelum ia wafat. Lalu apa yang dikatakan oleh sahabat itu pada saat-saat terakhir sebelum ia wafat? Ketika ia melihat lagi kaleidoskop hidupnya, merenungkan dan menilai tahun-tahun hidupnya yang panjang yang telah berhasil dilampauinya, alangkah kagetnya kita, sebab Paulus ternyata tidak tersenyum. Tetapi inilah yang Paulus katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Padahal saudara, siapakah yang lebih pantas daripada Paulus untuk dapat dengan tersenyum mengatakan, akhirnya tujuan itu sudah di tangan. Ia telah bekerja begitu keras untuk Tuhan. Ia telah menghasilkan begitu banyak untuk Tuhan. Ia telah memberi dan mengorbankan begitu banyak. Bukan saja begitu banyak, tetapi telah memberikan dan mengorbankan semuanya untuk Tuhan. Apalagi hal lain yang masih kurang dan yang masih dapat kita tuntut dari Paulus. Namun itu tadi, menurut Paulus, seluruh hidup orang percaya adalah suatu perjuangan dan suatu perlombaan. Seluruh hidup orang percaya adalah di dalam perjalanan, tidak mengenal berhenti sebelum mati. Jadi bagaimana saudara? Ini yang kulakukan, begitu kata Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, dan begitu terus-menerus tanpa putus. Apabila kita bertanya kepada Paulus, apakah hidup ini mempunyai tujuan? Maka dengan amat pasti Paulus akan menjawab, ya anakku, hidup ini mempunyai tujuan. Tidak mungkin tidak. Tetapi jika kita bertanya apakah tujuan itu dan bagaimana wujud serta bentuknya yang pasti, maka dengan tidak kurang pastinya Paulus akan menjawab, aku sendiri tidak tahu anakku. Tujuan itu tidak pernah di tangan, aku belum menangkapnya, cuma terus mengejarnya. Saudara-saudara, saudara pasti tidak akan puas dengan jawaban mengambang seperti itu. Sebab kita cenderung cuma mau beraksi setelah semuanya serba pasti, lalu kita pun bertanya lagi. Tapi bagaimana kita tahu kemana kita mesti pergi bila tujuannya sendiri begitu tidak pasti? Mendengarkan pertanyaan ini, Paulus tidak akan segera menjawab. Ia memandang dulu mata kita dalam-dalam, lalu diletakkan tangannya ke bahu kita, dan baru setelah itu dia berkata, ini yang kulakukan anakku. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Tujuan bukanlah sesuatu untuk dirumuskan. Sebab di sini kita tidak sedang membuat sebuah program atau agenda kegiatan. Sebab itu yang dapat dan mesti kita lakukan hanyalah membuka diri terhadap semua kemungkinan. Berani membuka dan memasuki setiap pintu kesempatan dan terus berlari-lari ke tujuan. Saudara-saudara, kita masih tetap tidak puas dan kita masih terus bertanya. Padahal sebenarnya kita mestinya hanya terus berjalan. Saudara yang Kristus kasihi,
Penulis surat Ibrani juga tidak memberitahu persis apa tujuan hidup kita. Ia cuma memberi nasihat tentang bagaimana kita mesti berlari-lari ke depan. Katanya dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pertama, berlomba dengan tekun, artinya berlomba dengan gigih, dengan serius, dengan semangat berkobar-kobar, dengan ulet. Tidak mengalah kepada setiap rintangan, tetapi berusaha mengalahkan semua halangan dan berlari-lari ke tujuan. Kedua, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban persoalan, beban kekhawatiran, beban dosa, bahkan tidak jarang beban dikejar-kejar perasaan berdosa. Kita tidak mungkin berlari dengan tanpa mau melepaskan beban-beban itu. Kita harus berusaha untuk berlari tanpa beban. Tentu hidup mana yang tanpa persoalan, tanpa kecemasan, dan tanpa kesalahan. Namun sebenarnya Yesus telah memberi petunjuk mengenai bagaimana hidup tanpa dikuasai oleh kejaran persoalan, kecemasan, dan kesalahan. Yaitu kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Begitulah Yesus pernah berkata. Boleh saja khawatir, tapi jangan khawatir tentang kemarin, sebab itu sudah di belakang kita. Boleh saja khawatir, tapi jangan khawatir tentang bagaimana kalau begini atau bagaimana kalau begitu besok, sebab besok akan punya kekhawatirannya sendiri. Hidup ini sudah cukup sulit, janganlah ditambah rumit. Hidup ini sudah penuh tanda tanya, jangan ditambah lagi dengan berbagai pertanyaan yang tidak mungkin dijawab. Hiduplah dari hari ke hari. Apakah hari ini saudara tetap berlari-lari ke tujuan atau malah mogok di tengah jalan? Yang ketiga, saudara, ketika kita menuju pada tujuan hidup ini, kita harus dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan biarkan mata Anda menyimpang ke kiri atau ke kanan. Arahkan mata Anda ke depan, hanya itu. Walaupun Anda tidak tahu pasti apa yang menunggu di ujung jalan. Jangan seperti istri Lot yang kakinya mengarah ke depan, tetapi hati dan kepalanya ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Istri Lot memang selamat dari api dan belerang, namun tidak pernah tiba ke tujuan, cuma berhenti di tengah jalan, membeku seperti patung garam. Sayang sekali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.